Infinix Note 30 telah hadir secara resmi di Indonesia bersamaan dengan perilisan Infinix Note 30 Pro bulan Juni tahun 2023 ini. HP ini membawa desain yang cantik dan juga mewah, terdapat pula fitur-fitur canggih dan kekinian yang ditawarkan oleh HP yang satu ini. Nah, buat Anda yang punya budget 2 jutaan dan berencana membeli HP yang satu ini, khusus di video kali ini, Epic Level Techno sudah merangkum kelebihan dan kekurangan dari Infinix Note 30 sebagai bahan pertimbangan Anda. Kelebihan Infinix Note 30: desain cantik dan elegan. Infinix Note 30 adalah HP Infinix terbaru yang tampil dengan desain yang cukup menawan. Bagian bodi belakang HP ini dilapisi material kaca dengan finishing satin, yang jelas memberi kesan mewah pada HP yang satu ini. Bodi belakang Infinix Note 30 juga dihiasi dengan modul kamera tanpa island seperti Infinix Note 30 Pro. Bagian menonjolnya ada pada dua lensa kamera yang bertengger di samping LED flash. Logo Infinix juga berada sedikit jauh di bawah modul kameranya. Menariknya lagi, bagian belakang bodinya ini didesain agar tahan terhadap kotoran, baik itu bekas sidik jari ataupun debu. Walau begitu, bagian frame dari Infinix Note 30 walaupun nampak berkilau, ternyata frame ini hanya dilapisi material plastik. Sebagai tambahan, bobot HP ini mencapai 291 gram, ketebalannya ada di angka 8,9 mm, alhasil Infinix Note 30 cukup berat dan juga tak begitu tipis. Build quality oke dan sertifikasi tahan air IP53. HP Infinix Note 30 sudah punya IP rating. Walau masih IP53, setidaknya penambahan IP rating ini patut diapresiasi, terlebih untuk sebuah HP di kelas harganya. Jika sebuah ponsel sudah mengantongi sertifikasi IP53, artinya perangkat tersebut punya ketahanan terhadap cipratan air dan juga paparan debu. Hanya saja bukan berarti HP-nya jadi aman buat dibawa berenang ya. Selain sudah ada IP rating, bagian layar Infinix Note 30 juga sudah dilapisi pelindung. Sayangnya, Infinix tak menyebutkan lebih detail soal jenis proteksi yang digunakan pada layar HP ini. Layar luas dan refresh rate 120 Hz. Kelebihan lain dari Infinix Note 30 adalah layar luas berukuran 6,78 inci. Layarnya ini sudah punya resolusi Full HD Plus 1080 x 2460 pixel. Infinix menyematkan panel IPS LCD pada versi ini, berbeda dengan versi Pro yang sudah mengantongi layar berpanel AMOLED. Tapi meskipun begitu, tampilan layar Infinix Note 30 masih tergolong jernih walau tak sebagus saudaranya yang pakai panel AMOLED. Layar Infinix Note 30 juga disebut mampu mencapai tingkat kecerahan hingga 607 nits. Masih oke walau agak kurang terang ketika layarnya ditatap dalam kondisi cuaca yang cukup terik. Kabar baiknya, Infinix Note 30 sudah punya refresh rate 120 Hz. Selain itu, layar ini juga mendukung 240 Hz touch sampling rate yang membuat pengalaman gaming pengguna menjadi lebih hidup dan juga menyenangkan. Kehadiran teknologi ini patut diacungi jempol, mengingat biasanya HP 2 jutaan rupiah hanya dibekali refresh rate 90 Hz. Bukan cuma nyaman untuk bermain game, layar Infinix Note 30 juga pas buat dipakai nonton. HP ini sudah punya sertifikasi Widefine L1, hasilnya Anda bisa nonton Netflix dengan kualitas visual yang terlihat bagus. Baterai besar dan fitur bypass charging. Serupa dengan Infinix Note 30 Pro, HP ini sudah membawa baterai berkapasitas besar yaitu 5000 mAh. Bukan cuma besar saja, baterainya juga terbilang awet. Karena dari hasil pengujian, baterai Infinix Note 30 mampu bertahan hingga 1-2 hari dalam penggunaan normal. Lantas, bagaimana dengan pengisian dayanya? Kecepatan pengisian daya Infinix Note 30 tergolong impresif. Ini berkat hadirnya teknologi fast charging 45 watt. Pihak Infinix mengklaim jika Infinix Note 30 hadir dengan 45 watt all-round fast charge yang membuat proses pengisian tergolong cepat. Klaimnya sih dari 0% ke 75% dapat dicapai hanya dalam waktu 30 menit loh. Menariknya, Anda tak perlu khawatir akan kondisi kesehatan baterai. Infinix memberikan tambahan teknologi bypass charging. Teknologi ini memungkinkan penggunaan daya dari port USB tipe C agar Anda tak perlu mengisi daya HP berulang kali. Dengan fitur ini, umur baterai HP akan jadi awet.
Infinix Note 30 bahkan sudah mendukung reverse charging penggunaan kabel. Jadi, Anda bisa memakai perangkat ini untuk mengisi daya HP lain. Kabar baiknya lagi, Infinix berbaik hati dengan memberikan charger di kotak penjualan HP ini. Bisa dibilang di sektor baterai, Infinix tergolong unggul mengingat untuk HP lain di kelas harga yang sama, jarang ada yang memberikan fitur serupa. Performa mantap. Infinix Note 30 ditenagai chipset MediaTek Helio G99. SoC ini terdiri dari 8 inti dan juga dukungan Mali G57 MC2 sebagai pengolah grafis. Guna menunjang performa kencang, Infinix sudah menyematkan RAM LPDDR4 berkapasitas jumbo 8GB. Ditambah, Anda bisa menggunakan RAM virtual sebesar 8GB. Bukan cuma RAM saja, kapasitas penyimpanan Infinix Note 30 juga cukup lega. Anda bisa memilih antara 128GB atau 256GB. Kalau masih kurang, tinggal pasang microSD saja. Dengan spesifikasi dapur pacu macam ini, Anda tentu bisa menikmati performa lancar di Infinix Note 30. Apalagi jika Anda cuma pakai HP ini untuk aktivitas ringan, seperti aktif di media sosial dan main game casual. Berdasarkan hasil uji Antutu 9, skor yang didapatkan oleh Infinix Note 30 mencapai 370 ribuan. Hasil foto dan video bagus untuk kelasnya. Meski digadang-gadang sebagai HP gaming, Infinix tak lantas mengabaikan sektor lain. Ya, Infinix Note 30 hadir dengan konfigurasi kamera utama yang terdiri dari satu lensa wide 64MP dengan PDAF. Ada pula lensa depth sensor 2MP. Infinix juga membekali HP ini dengan kamera selfie 16MP. Kamera utamanya mampu hasilkan foto dengan kualitas bagus. Dynamic range-nya luas dan detailnya juga cukup baik. Tidak cuma bagus dipakai foto, Infinix Note 30 bisa dibilang unggul di sisi perekaman video. Kamera utama HP ini mampu melakukan recording dengan kualitas tinggi, 1440 piksel di 30 fps. Sementara kamera depannya sanggup merekam video hingga 1080 piksel di 60 fps. Yang menarik, saudaranya yakni Infinix Note 30 Pro, justru kamera depannya tidak punya kemampuan merekam video 1080 piksel 60 fps. Sungguh hal yang unik dan menarik. Hal menariknya lagi, ada sistem stabilisasi ACE pada sektor kamera HP ini. Sayangnya, sistem stabilisasi ini hanya bisa digunakan di kamera utama dengan resolusi maksimum 1080 piksel di 30 fps. Selain unggul di perekaman video, Infinix Note 30 juga punya kemampuan sensor yang lengkap. HP ini sudah dibekali giroskop yang dapat menunjang kelancaran bermain game. Ada pula sensor proksimitas, accelerometer, dan kompas. Sensor sidik jari pun tersedia. Tak ketinggalan, NFC juga ikut meramaikan kelengkapan sensor Infinix Note 30. Kekurangan Infinix Note 30. Meskipun untuk HP kelas harga 2 jutaan nampak membuat Infinix Note 30 terlihat begitu sempurna, ternyata masih ada beberapa kekurangan Infinix Note 30 yang mungkin perlu Anda tahu. Tidak ada kamera ultrawide. Ya, Infinix Note 30 ternyata tak punya lensa ultrawide. Padahal di era kekinian saat ini, kehadiran lensa ultrawide terasa cukup krusial apalagi untuk mengabadikan momen-momen penting. Sayangnya, Infinix Note 30 harus puas dengan hanya mengantongi lensa wide. Bahkan kehadiran lensa sensor kedalamannya dinilai sebagai hal yang kurang penting oleh beberapa tech reviewer. Banyak bloatware. Infinix Note 30 hadir dengan XOS 13 dan menjalankan sistem operasi Android 13. Keduanya mampu memberikan pengalaman pengoperasian perangkat yang seamless. Terlebih, XOS 13 hadir dengan beberapa fitur yang cukup menarik. Bahkan, Anda akan menemukan menu pintasan praktis untuk mengakses opsi tertentu. Sayangnya, bloatware akan menghantui Anda ketika menggunakan perangkat ini. Jumlahnya pun tidak sedikit. Ini jelas jadi salah satu kekurangan dan juga penyakit bagi sebagian perangkat ponsel dengan harga terjangkau. Tak kecuali pada Infinix Note 30. Kesimpulan, Infinix Note 30 benar-benar menawarkan jeroan dan fitur yang lebih dari cukup. Apalagi kalau kita melihat harganya yang terjangkau. Kalau Anda mencari HP dengan layar 120Hz yang bisa dipakai gaming, sudah 5G dan punya hasil foto bagus, Infinix Note 30 tentu saja layak untuk dibawa pulang. Ponsel ini sudah resmi hadir di Indonesia dengan harga 2,4 jutaan rupiah.